Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Anis Fuadi Putra dengan NIM 33322118 dari Teknik Elektro yang akan menjelaskan reaksi redoks part 1 sampai part 5. Baiklah, dalam reaksi redoks yang saya akan jelaskan ini diantaranya kita akan membahas tentang pengertian bilangan oksidasi, aturan-aturan penentu biloks, pengertian reaksi redoks, penggolongan reaksi berdasarkan biloks, dan yang kelima pengertian reduktor dan oksidator. Baiklah, langsung saja kita ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian bilangan oksidasi. Pengertian bilangan oksidasi atau biloks adalah banyaknya suatu elektron yang dilepas atau diterima dalam pembentukan di dalam molekul, ion, ataupun senyawa. Nilai pada bilangan ini bisa diartikan sebagai tanda positif ataupun negatif yang seringkali kita sebut sebagai biloks. Beberapa atom mempunyai nilai biloks yaitu 1, namun juga ada atom-atom lain yang mempunyai lebih dari 1 biloks. Seperti contoh dari Mg yang akan bereaksi dengan O2 merupakan salah satu contoh dari reaksi redoks. Jika kamu menemukan nilai sebuah buah bilangan atom pada suatu molekul ataupun senyawa, kamu harus mengetahui terlebih dahulu biloks atau unsur lainnya yang mempunyai sifat unsur standar. Baiklah, langsung saja ke pembahasan yang berikutnya, yaitu aturan-aturan penentu biloks. Aturan-aturan penentu biloks ini mempunyai beberapa aturan. Di antaranya yang pertama, bilangan oksidasi unsur bebas adalah 0. Contoh biloks dari karbon Ne, Cu, dan Fe, Na adalah 0 biloksnya. Biloks dari H2, O2, Cl2, P4, S8 itu biloksnya 0. Langsung saja ke pembahasan yang kedua, yaitu bilangan oksidasi oksigen O dalam senyawanya adalah -2, kecuali dalam peroksida. Peroksida mempunyai biloks yaitu -1, dan dalam senyawa biner dengan fluor +2. Fluor itu biloksnya +2. Contoh biloks O dalam H2O adalah -2. Bisa kita lihat biloks dari O dalam H2O ini adalah -2. Biloks dari O dalam H2O2 dan BaO2 adalah -1. Langsung saja kita ke aturan-aturan biloks yang ketiga, yaitu bilangan oksidasi hidrogen dalam senyawanya adalah +1 dengan tanpa terkecuali, yaitu dalam hidrida atom hidrogen biloksnya adalah -1. Contohnya biloks H dalam H2O, NH3 atau HCl biloksnya adalah +1. Biloks dari H dalam NaH, KH atau CaH2 adalah biloksnya -1. Aturan-aturan dalam penentu biloks yang berikutnya, yaitu biloks unsur logam 1A dan 2A positif. Biloks unsur logam golongan 1A, Li, Na, K, Rb, Cs, Fr adalah +1. Contohnya biloks K pada senyawa KCl, KNO3 atau K2SO4 adalah +1. Bilangan oksidasi unsur logam golongan 2A, Be, Mg, Cas, Rba, Ra adalah +2. Contoh bilangan oksidasi Mg pada senyawa MgO, MgCl2 atau MgSO2 adalah 2. Bisa kita lihat di situ ya. Yang berikutnya yaitu biloks senyawa ion sama dengan jumlah muatannya. Bisa kita lihat di sini biloks dari Na plus adalah +1, di mana Na di sini jumlah muatannya adalah +1. Yang berikutnya Mg2 plus, bisa kita lihat biloksnya adalah +2 dan di sini jumlah muatannya adalah 2 plus. Biloks S2- di sini muatannya 2-. Di sini biloksnya adalah -2 sesuai dengan jumlah muatannya. Yang keenam, biloks molekul sama dengan 0. Jumlah bilangan oksidasi biloks H2S adalah 0. Bisa kita lihat di situ ya.
Bilox molekul sama dengan jenis muatan dan jumlah bilangan oksidasi CO2-2 adalah -2. Nah, bisa kita lihat ya di sini jenis muatan dan jumlah bilangan oksidasi. Yang ketujuh, bilox unsur halogen mempunyai nilai lebih dari 1. Bilox F di sini 0 kok sama -1. Bilox F 0, -1, +1, +3, +5, +7. Ini adalah bilox unsur halogen. Yaitu bilox Br juga 0, -1, +1, +5, +7. Bilox L di sini mempunyai bilox 0, -1, +1, +5, +7. Baiklah, yang berikutnya aturan-aturan yang ke-8, bilangan oksidasi F mempunyai senyawa. Bilangan oksidasi F dalam senyawanya selalu sama dengan -1. Sebagai kita lihat contoh di sini, bilox F dalam NaF adalah -1. Bilox F dalam BrF adalah -1. Karena bilangan oksidasi F dalam sini selalu sama dengan -1. Yang ke-9, bilangan oksidasi atom non-logam dan senyawa binernya jika berkaitan dengan atom atau logam sama dengan muatan ionnya. Bisa kita lihat contoh di sini ya. Bilox S dalam H2S di sini mempunyai bilox -2. Bilox Cl dalam KCl mempunyai bilox yaitu -1. Bisa kita lihat ya di sini sesuai dengan pengertiannya. Yang berikutnya aturan-aturan yang ke-10, bilangan oksidasi atom non-logam yang lebih elektronegatif dalam senyawa binernya jika berkaitan dengan atom non-logam sama dengan muatan ionnya. Bisa kita lihat contoh di sini, bilox Cl dalam LCl di sini -1 karena Cl lebih dari elektronegatif daripada N. Baiklah, langsung saja kita ke pembahasan yang berikutnya, yaitu pengertian reaksi redoks. Pengertian dari reaksi redoks tersendiri di sini adalah terbagi menjadi 2, yaitu reduksi dan oksidasi, di mana reduksi sendiri adalah reaksi yang mengalami penurunan bilangan oksidasi dan kenaikan elektron. Dapat dikatakan bahwa reduksi adalah reaksi di mana suatu zat kehilangan oksigen. Itu adalah pengertian dari reduksi. Yang berikutnya pengertian dari oksidasi. Oksidasi adalah reaksi yang mengalami peningkatan bilangan oksidasi dan penurunan elektron. Berarti kalau reduksi adalah kenaikan, di oksidasi adalah penurunan. Dapat dikatakan bahwa oksidasi adalah reaksi di mana suatu zat mengikat oksigen. Kalau di reduksi kita kehilangan oksigen, kalau di oksidasi kita mengikat oksigen. Bisa kita lihat di sini contoh dari reduksi dan oksidasi, di mana Fe2O3 kita reaksikan dengan 3CO akan menjadi 2Fe plus 3CO2. Besi pada oksidasi Fe2O3 mengalami reduksi karena kehilangan atom oksigen dan berubah menjadi besi 2Fe. Adapun karbon monoksida 3CO mengalami reaksi oksidasi karena mengikat atom oksigen dan berubah menjadi karbon dioksida 3CO2. Bisa kita lihat di sini Fe yang awalnya seperti ini berubah menjadi seperti ini karena dia mengalami reduksi. Karena dia mengalami reduksi yang kehilangan oksigen tadi yang sudah saya jelaskan. Di sini 3CO yang mengalami oksidasi akan menambah oksigen atau mengikat oksigen menjadi 3CO2. Baiklah, langsung saja ke pembahasan yang berikutnya, yaitu penggolongan reaksi berdasarkan bilox. Penggolongan reaksi berdasarkan bilox ini terbagi menjadi beberapa, diantaranya yaitu reaksi oksidasi, reaksi reduksi, dan reaksi redoks. Reaksi oksidasi ini apa sih? Reaksi oksidasi ini adalah reaksi yang kenaikan bilangan oksidasinya, kenaikan bilangan. Kita lihat contoh di sini, SO3 2- akan menjadi SO4 2-, di mana reaksi redoks ini terjadi pada +4 dengan +6 ini yang mengalami kenaikan. Bisa kita lihat di sini yang awalnya mula-mula adalah 3 menjadi 4, yang awalnya mula-mula di sini kita lihat adalah +4. Di sini menjadi +6. Yang berikutnya reaksi reduksi. Reaksi reduksi ini adalah penurunan bilangan oksidasi. Jika dioksidasi
reaksi oksidasi adalah kenaikan, maka di reduksi adalah penurunannya. Bisa kita lihat di sini Mn yang awalnya Mn04 min yang bereaksi dengan akan menjadi Mn2+. Bisa kita lihat di sini reaksinya adalah mengalami penurunan yang dimana awal mula adalah +7 dan di sini ada +2. Berikutnya yaitu reaksi redoks atau kita lihat ada reaksi reduksi dan oksidasi secara bersamaan yang dimana ada kenaikan dan ada penurunan. Bisa kita lihat contoh di sini 2HCl ditambahkan direaksikan dengan Zn akan menjadi ZnCl2 menjadi H2. Bisa kita lihat di sini reaksi reduksi terjadi pada 2HCl yang menjadi H2. Bisa kita lihat reduksi adalah penurunan. Di sini kita lihat hasilnya adalah +1 menjadi 0. Nah, kita lihat di sini reaksi oksidasi juga terjadi pada Zn. Awal mulanya adalah ZnCl2 menjadi log seperti ini. 2 + 2 + 2 min 2 menjadi +2 dan min 2. Baiklah, langsung saja kita ke pembahasan berikutnya yaitu pengertian reduktor dan oksidator. Pengertian reduktor dan oksidator adalah reduktor adalah zat yang dapat mereduksi zat lain atau zat yang mengalami oksidasi pada saat bereaksi. Peristiwa pelepasan oksigen oleh suatu zat, peristiwa penangkapan elektron suatu zat, peristiwa penurunan bilangan oksidasi oleh suatu zat. Itu adalah pengertian dari reduktor. Yang berikutnya yaitu pengertian dari oksidator adalah zat yang mengalami mengoksidasi zat lain atau zat yang mengalami reduksi pada saat bereaksi. Peristiwa pengikatan oksigen yang tadi di sini adalah pelepasan, peristiwa pelepasan elektron yang di sini penangkapan elektron, peristiwa kenaikan bilangan oksidasi oleh suatu zat yang di sini ada penurunan. Kita lihat contoh di sini di mana 2AU+ direaksikan dengan Cu akan menjadi 2AU Cu2+. Di mana oksidator adalah AU karena AU mengalami reduksi dengan bilangan oksidasi turun dari +1 menjadi 0. Bisa kita lihat di sini ya. Sekaligus mengoksidasi Cu. Yang menjadi reduktor di sini adalah Cu karena Cu mengalami oksidasi dengan bilangan oksidasi naik dari 0 menjadi +2 sekaligus mereduksi. Hasil dari oksidasi adalah Cu2 dan sini ada 2AU. Baiklah, mungkin hanya itu yang bisa saya paparkan atau saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.